warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Cerita Dulu dengan saya Desi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan yang menimpa salah satu Miss Kecantikan Australia yang terjadi kurang lebih pada tahun 1980 yang menimpa pada Anita Colby. Berikut ini cuplikannya. The inspirational father of raped and murdered Sydney nurse Anita Colby has died. Gary Lynch and his wife started a homicide victim support group following the horrifying death of their beauty queen daughter in 1986. She was abducted by a group of men while walking home from Blacktown railway station. Her body found 2 days later in a paddock. Her father had the task of making the identification. The 90-year-old died at a nursing home in Sydney's west after a long battle with dementia. Anita Colby adalah seorang perawat berusia 26 tahun dan mantan ratu kecantikan. Ia diculik, diperkosa dan dibunuh secara brutal pada malam 2 Februari tahun 1986 oleh 5 pria. Astaga, ya kan? Kejahatan ini terjadi saat Anita pulang kerja dan sedang berjalan menuju rumah orang tuanya. Perlu diketahui bahwa Anita yang bernama panjang Anita Lorraine Colby ini adalah seorang perawat dan mantan Miss Western Suburbs, ya, lahir pada 2 November 1959. Ketika ia sudah melalang buana menjadi Miss Kecantikan, kemudian ia mengabdikan dirinya untuk bekerja di rumah sakit Sydney. Berarti emang dari zaman dulu itu sudah banyak banget kasus kayak pembunuhan yang secara brutal, ya kan, pemerkosaan yang secara brutal, ya kan, menimpa wanita-wanita di dunia. Itu miris banget sih guys, bener-bener miris. Oke, next lanjut ke cerita ya. Jadi Anita Lorraine Colby ini adalah seorang mantan perawat dan ratu kecantikan di Australia, yang mana ia lahir pada 2 November 1959. Itu artinya ketika kejadian di tahun 86 itu ia kurang lebih berusia 26 tahun ya guys ya. Ia dikenal luas setelah memenangkan gelar Miss Western Suburbs pada tahun 1979. Tetapi akhirnya lebih memilih karir di bidang keperawatan. Ya kan? Mungkin sudah menjadi pilihan hidupnya seperti itu. Pada tahun 1986, Anita bekerja di rumah sakit Sydney dan tinggal di rumah orang tuanya di Blacktown, New South Wales. Pada malam 2 Februari 1986, Anita yang ketika itu berusia 26 tahun sedang pulang dari shift malam di rumah sakit. Biasanya kan kalau pekerja-pekerja kesehatan ya kan yang ada di rumah sakit itu kena shift pagi, siang, dan malam. Nah, si Anita ini kebetulan waktu kejadian itu ia sedang sepulang dari shift malam ketika ia bekerja di rumah sakit. Nah, dia bertemu dengan teman-temannya untuk makan malam di Surrey Hills. Ya, jadi dia menyempatkan diri untuk makan dengan teman-temannya, makan malam, ya kan? Setelah makan malam, Anita menaiki kereta api dari stasiun Sydney menuju Blacktown, di mana dia tiba sekitar pukul 10 malam, ya. Jadi dia tiba itu naik kereta, kemudian dia tiba di stasiun penurunan itu kurang lebih pukul 10 malam guys. Nah, setelah tiba di stasiun, Anita memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumah orang tuanya, yakni di Newtown Road, karena di situ taksi sudah tidak tersedia, mungkin sudah malam, dilalah sepi guys, nggak ada kendaraan walang buana. Jalanan sepi dan minim penerangan, ya namanya juga tahun 80-an ya guys ya. Saat dia berjalan, sebuah mobil Holden Kingswood berwarna putih berisi 5 pria ya
mengelilingi si Anita. Astaga. Para pria di dalam mobil itu adalah bernama John Travers, Michael Murdoch, dan 3 saudara, yakni John, Les, dan Gary. Mereka adalah penjahat kelas kakap ya, dengan sejarah kriminal yang panjang. Dilalah ketemu dengan Anita yang posisinya sedang jalan kaki menuju rumah orang tuanya. Nggak kebayang ya guys ya, kalau jadi Anita jam 10 malam di kala itu kan udah sepi ya kan, lampu-lampu temaram dan bahkan udah nggak ada kendaraan lalu lalang. Kemudian di situ ada mobil berhenti di dekat Anita serta dengan 2 pria, yakni Travers dan Murdoch. Travers dan Murdoch itu turun dari mobil. Mereka langsung menyeret Anita masuk ke dalam mobil, melawan perlawanan kerasnya. Saksi mata di daerah tersebut melaporkan mendengar teriakan, tolong, 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 gitu kan. Si Anita minta tolong kan. Tetapi sayangnya tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil pada saat itu. Parah sih, parah. Ada saksi mata ya, dia seorang ibu-ibu. Kebetulan di situ ada kayak warung-warung gitu, dia punya toko di situ. Kemudian mau tutup, ya kan? Ibu-ibu itu sudah melaporkan bahwa ada teriakan. Hei, di situ ada teriakan tadi, gitu kan? Dengan pihak keamanan setempat, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya karena pihak keamanan tidak tahu. Ya, mana? Nggak ada siapapun di situ karena mobil sudah terlalu kencang membawa Anita, ya kan? Jadi ketika ditanyai juga si ibu nggak jawab, nggak, bingung kan, keadaannya sudah temaram gitu kan, udah nggak ada ya, lampu juga terbatas gitu kan. Ditanya plat mobil segala macam juga bingung, dia nggak ngeh plat mobilnya berapa. Jadi dia hanya sebatas melaporkan saja bahwa saya itu mendengar teriakan dari dalam mobil, ada wanita yang dibawa masuk ke dalam mobil tersebut. Dia hanya menyebutkan ciri-ciri mobilnya saja tanpa menyebutkan plat nomor kendaraan. Jadi pihak keamanan setempat pun nggak bisa mengambil tindakan seperti itu. Lanjut ke ceritanya Anita tadi yang dimasukkan ke dalam mobil ya. Setelah berhasil memasukkan Anita ke dalam mobil, mereka melarikan diri ke daerah terpencil di Prospect. Daerahnya namanya Prospect ya guys ya. Selama perjalanan yang berlangsung sekitar kurang lebih 20 menit, Anita dipukuli dengan brutal selama di perjalanan. Di dalam mobil si Anita tuh dipukuli, ya kan, oleh pria-pria yang ada di dalam mobil tersebut. Dan karena si Anita itu berupaya melarikan diri, pengen, wah gue harus pergi, gue harus keluar dari mobil ini. Nah, kelima pria itu dengan tangan kekarnya, ya kan, itu menampar si Anita, mencekik, tapi dengan cekikan yang nggak sampai membunuh, belum sampai membunuh gitu kan, nonjok segala macam. Masya Allah, saking brutalnya membuat si Anita itu kayak setengah pingsan. Setibanya di lokasi terpencil yang dikenal dengan istilah The Farm ya, para pria menyeret Anita untuk keluar dari mobilnya ke dalam sebuah hamparan padang rumput. Di sini mereka mengikat tangan Anita dengan tali dan memulai rangkaian serangan brutal. Ya. Anita diperkosa secara bergantian oleh para pria, mengalami penyiksaan fisik dan seksual yang mengerikan. Ya guys ya, dia mencoba melawan dan memohon agar mereka berhenti, tetapi serangan itu terus berlanjut dan tanpa henti guys. Nggak kebayang ya guys ya, nggak kebayang kalau di situ kita dalam posisi Anita, nggak kebayang ya loh, naudzubillah dalik ya. Kemudian John Travers yang merupakan otak kejahatan ini membawa pisau besar dan mengancam untuk membunuh Anita jika dia tidak patuh. Pada puncak kekerasan tersebut, Travers memutuskan untuk membunuh Anita dengan cara yang sadis ya. Jadi kayak psikopat gitu, ya kan? Dia menyuruh yang lain untuk menahannya, kemudian menggorok leher Anita hingga lehernya hampir terputus. Anita tewas seketika
akibat luka yang dideritanya. Sangat mengerikan ya guys ya. Jadi kita sebagai wanita ya, terutama saya dan kalian audiens ya, sebagai wanita yang rasa wanita aja, itu harus bener-bener waspada, jaga diri, karena kejahatan itu ada di sekitar kita ya kan. Dimanapun kapanpun itu kejahatan selalu ada dan selalu mengincar kita harus selalu waspada. Kemudian lanjut ke ceritanya tadi. Pada pagi hari tanggal 4 Februari 1986, tepatnya 2 hari setelah penculikan, di situ mayat Anita ditemukan oleh seorang petani di sebuah padang rumput di prospek tersebut, ya kan? Tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terluka parah dan hampir tidak bisa dikenali. Gimana mau dikenali? Selama di mobil, dia mengalami kekerasan fisik yang luar biasa. Di padang rumput, kemudian dia juga mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yang bahkan lehernya hampir terputus. Nggak kebayang sih, sumpah kebayang. Penemuan ini memicu penyelidikan besar-besaran dari kepolisian New South Wales. Ya, akhirnya di situ setelah ditemukan oleh petani, kepolisian New South Wales segera bertindak dan wah, ini kasus gede nih, ini susah diidentifikasi karena siapa gadis ini gitu kan. Penyelidikan awal mengalami kesulitan karena kurangnya saksi langsung dan bukti fisik yang bisa mengidentifikasi pelaku. Namun, polisi terus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan orang hilang, ya. Termasuk juga keterangan saksi yang ibu-ibu sedang menutup tokonya ketika tadi Anita turun dari stasiun. Dan bukti di sekitar tempat kejadian, ya. Perkembangan penting terjadi ketika seorang informan yang terkenal, ya, yang kemudian dikenal juga oleh polisi bernama Richard Kogi, yang kebetulan merupakan sepupu Anita, yang dilalah sepupunya Anita sendiri, itu memberikan informasi bahwa John Travers, seorang penjahat terkenal, mungkin terlibat dalam kejadian ini, ya. Polisi segera menindaklanjuti informasi ini dan mulai melakukan pengawasan terhadap Travers. Pada 21 Februari 1986, polisi berhasil menahan Travers dan menginterogasinya. Travers yang dikenal dengan kecenderungannya membual tentang kejahatan secara tidak langsung mengakui perannya dalam pembunuhan Anita. Berdasarkan pengakuannya, polisi menangkap Murdoch dan saudara-saudaranya Murti pada tanggal 23 Februari 1986. Kemudian pada awal 1987, para terdakwa diadili di Pengadilan Tinggi New South Wales. Proses peradilan ini diwarnai dengan sorotan yang besar, ya, dari media dan perhatian publik yang sangat intens. Mengingat kebrutalan kejahatan yang dilakukan apalagi menimpa pada mantan Miss Universe Australia pada zamannya. Parah sih ini. Selama persidangan, bukti-bukti yang diajukan termasuk pengakuan para terdakwa, saksi mata serta bukti fisik yang mengaitkan mereka dengan tempat kejadian. Para terdakwa juga memberikan kesaksian, tetapi upaya mereka untuk meredakan tanggung jawab mereka sendiri itu ditolak oleh hakim. Ya. Kemudian setelah pengadilan yang panjang dan emosional, pada 10 Juni 1987, barulah John Travers, Michael Murdoch, dan Les Gary serta Michael Mumfui dinyatakan bersalah atas pembunuhan Anita Kobi, sang mantan Miss Universe Australia 1980-an.
Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup guys ya, tentunya seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Berita pembunuhan pada mantan Miss Universe Australia yakni Anita Cobbie mengguncang Australia secara mendalam, mengundang kemarahan dan kesedihan yang luas pada masyarakatnya. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada keluarga Anita saja, juga pada masyarakat keseluruhan. Yang mana kejadian ini menjadi titik balik dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap wanita, serta memicu reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan bagi korbannya. Komunitas Blacktown dan masyarakat luas Australia tentunya itu menuntut perubahan dalam cara penanganan kasus kekerasan dan kriminalitas. Kejadian ini juga memicu pembentukan berbagai kelompok advokasi yang mendukung hak-hak korban dan bekerja untuk mencegah kekerasan seksual serta kekerasan terhadap wanita. Padahal di situ Anita Cobbie itu dikenal dengan sosok yang hangat, ya kan, sosok yang penyayang karena dia seorang perawat juga, serta energik, selalu bersemangat dalam hal apapun. Yang hidupnya itu diambil dengan cara yang begitu kejam, itu sangat menyisakan pedih yang amat mendalam bagi masyarakat, apalagi keluarganya ya guys ya. Pembunuhnya terus menjadi pengingat ya, termasuk kasusnya juga terus menjadi pengingat. Menyakitkan akan kebutuhan untuk terus berjuang melawan kekerasan terhadap wanita. Warisan Anita juga mencangkup berbagai upaya untuk memperbaiki sistem keadilan kriminal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan dukungan bagi korban kekerasan. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai penghargaan dan monumen ya didedikasikan untuk mengenang Anita dan mengingatkan publik akan perjuangan. Pembunuhan Anita Cobbie adalah salah satu kasus kriminal yang paling kejam dalam sejarah Australia, yang tidak hanya menyoroti kengerian dan kekerasan yang bisa dilakukan oleh manusia ya, tetapi juga menginspirasi reformasi hukum dan sosial yang tujuannya itu untuk melindungi korban dan mencegah kekejaman serupa di masa depan. Kasus ini meninggalkan warisan penting dalam upaya terus-menerus untuk memperjuangkan keadilan dan keamanan bagi semua anggota masyarakat. Pembunuhan Anita Cobbie menggambarkan kerapuhan dan kerentanan manusia, sekaligus menunjukkan keberanian dan ketekunan dalam mencari keadilan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas sosial dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih adil. Oke guys, sekiranya segini dulu dari segmen cerita dulu. Saya dengan Desi, sampai jumpa bertemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.